semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar matematika wajib kelas 12. Materi yang akan kita pelajari adalah materi dimensi 3. Oke, bicara tentang dimensi 3, pasti yang ada di pikiran kalian atau di benak kita adalah tentang bangun ruang pastinya, bangun ruang. Oke, langsung saja kita mulai ya, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, dimensi 3 ya. Tadi saya bilang bangun ruang. Eh, apa aja contoh-contoh dari bangun ruang? Tentunya di SD, di SMP kalian telah mempelajari bangun ruang. Oke, contoh-contohnya adalah ada kubus, balok, limas, prisma, kerucut, tabung, dan bola ya. Terus yang ketujuh bangun ini masih dibagi dua lagi ya, berdasarkan sisinya ya. Yang berwarna hijau ini kubus, balok, limas, prisma ini bangun ruang sisi datar ya. Jadi nanti bangun ruang ya, yang ini nanti ya, bangun ruang sisi datar. Bangun ruang ya, bukan bangun pagi. Sisi datar. Siap. Oke. Yang warna merah ini ya, yang kerucut, tabung, bola itu nanti bangun ruang sisi lengkung. Ini sisi lengkung. Kenapa dibilang sisi lengkung ya? Karena sisinya melengkung gitu ya. Oke. Di dimensi 3 ini kita hanya belajar nanti yang bangun ruang sisi datar ya. Jadi kita hanya mempelajari yang ini, kubus, balok, limas, prisma ya. Yang ini belum, yang ini tidak kita pelajari di sini. Yang ini doang nih. Oke. Nanti di dimensi 3 ini mungkin kalian bertanya, apa sih yang kita pelajari gitu kak? Apakah mencari luas balok? Apakah mencari luas permukaan prisma, kubus, atau mencari volumenya? Oh tidak ya, kita tidak belajar ini lagi. Tapi kita lebih belajar ke jarak antara titik dengan titik, jarak antara titik dengan garis, dan jarak antara titik dengan bidang. Ya masih ada lagi nanti jarak antara garis dengan garis, jarak antara garis dengan bidang, jarak antara bidang dengan bidang. Tapi di sini kita hanya belajar 3 hal saja, yaitu titik ke garis, titik ke titik ke bidang gitu. Dan dimensi 3 ini sebenarnya banyak sekali digunakan dalam geometri ya, dalam geometri. Contohnya itu kalau dalam kehidupan nyata barangkali itu digunakan di nanti banyak di arsitek gitu ya, arsitektur gitu. Oke, langsung saja kita mulai ya. Ini tadi kita akan pelajari jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Oke, nanti kalau jarak titik ke titik ya, misalkan nanti ada titik A ya, titik A di sini ya. Terus ada titik B di sini ya. Titik B, nanti ditanya berapakah jarak titik A ke titik B gitu, jaraknya ini ke sini gitu ya. Terus kalau jarak titik ke garis nanti misalkan ada titik A ya, terus ada titik B, garis ya, terus di sini ada misalkan garis ya, gini aja garisnya, misalkan ini garisnya L. Terus nanti berapakah jarak titik A ke titik L gitu. Terus nanti misalkan jarak titik ke bidang gitu ya, misalkan ini ada ini kebesaran ya. Oke, misalkan nanti jarak titik ke bidang ya, misalkan ini titik A di sini, terus nanti misalkan di sini ada bidang gitu. Misalkan ini bidang kalah contoh namanya ya, maka berapakah nanti jarak titik A ke bidang K gitu. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ya, kita lanjutkan. Di sini nanti ada yang namanya rumus pembantu. Apa itu rumus pembantu? Yaitu rumus yang digunakan untuk penyelesaian masalah di dimensi 3 nanti. Jadi rumus ini sangat banyak kita gunakan, dan itu adalah teorema Pitagoras. Kalian tentunya tidak asing lagi dengan teorema Pitagoras karena di SD, di SMP, dan di kelas 10 ini dipelajari ya, di materi-materi yang lainnya, dan seharusnya kalian atau kita tahu rumus dari teorema Pitagoras ini. Oke, apa itu rumusnya? Sekedar review saja ya. C pangkat 2 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya.
Oke, nanti misalkan ada sebuah segitiga, siku-siku pastinya ya. Segitiga, misalkan ini udah lurus ya, agak susah guys. Oke, segitiga A, B, C. Oke, yang ini. Misalkan maka ini sisi depannya ini C ya, C, sisi miringnya ini C. Berarti ini A, terus ini B ya. Maka untuk mencari sisi miring ini, ya, maka kita gunakan A kuadrat. A itu adalah panjang BC ya, tambah B kuadrat. B kuadrat itu adalah panjang AB AC gitu. Oke, kita akan lihat contoh soalnya ya. Misalkan sebuah segitiga siku-siku ya. Segitiga sini aja. Misalkan ini aja ya. Segitiga A, B, C. Misalkan ini panjangnya 6. Ini 8. Maka panjangnya ini AB ini berapa ya? Atau maka panjang AB ini kan C ya. Panjang C-nya ini berapa gitu. Ya. Maka C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 ya. Maka C pangkat 2, A-nya lihat A, ini berarti A ya, ini di sini A. Maka A-nya 8 pangkat 2 tambah B-nya 6 pangkat 2. Maka nanti C pangkat 2 itu 64 tambah 36 ya. 8 pangkat 2 64, 6 pangkat 2 36. Sehingga nanti C pangkat 2 itu 100 ya. 64 tambah 36 100, sehingga C-nya nanti akar dari 100. Maka C-nya nanti 10 gitu ya. 10, jadi C-nya nanti 10. Gitu caranya. Oke. Jadi rumus ini sangat penting sekali. Kalau udah lancar rumus ini nanti akan lebih mudah ya untuk mengerjakan soal-soal tentang dimensi 3. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kita akan belajar jarak titik ke titik. Tapi sebelum ke materi yang ini, kita lihat dulu kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ini yang pertama, kedudukan titik terhadap garis ya. Jadi kedudukan titik terhadap garis ini nanti ada dua ya. Oke, yang pertama itu ada nanti titik pada garis ya, titik pada garis atau dalam garis bisa juga ya. Jadi kalau ini nanti misalkan ada garis A, garis AB ya, garis AB ya. Ini garis AB, maka nanti kalau titik pada garis maka titiknya ada di sini gitu. Atau bisa juga di sini, atau bisa juga di sini. Atau garis itu melewati titik gitu. Misalkan titik X ya, titik X. Terus nanti kalau yang kedua itu di luar garis ya, titik di luar garis. Nah, kalau titik di luar garis misalkan seperti ini. Ini garis AX, AB. Maka titiknya nanti di sini ya, TX-nya. Gitu aja. Itu adalah kedudukan titik terhadap garis. Oke? Ada juga nanti sebenarnya kedudukan titik terhadap titik. Ada dua juga, yaitu yang berhimpit ya, titik. Misalkan titik A, ya. Terus ada juga titik B. Di sini juga A itu berhimpit. Ada juga nanti posisi titik dengan titik itu, misalkan di sini titik A, ya. Di sini titik B-nya. Seperti ini, ya. Ini tidak berhimpit namanya. Ini posisi titik terhadap titik. Udah pasti tahu lah ya kalau yang itu. Oke, sekarang kita lanjut ke jarak kedudukan titik terhadap bidang. Oke, kita lanjut kedudukan titik terhadap bidang ya. Sama aja ada dua juga ya di dalam bidang ya. Satu nanti di dalam bidang ya seperti ini. Misalkan ini bidang ya. Maka titiknya ada di dalam gitu ya, atau pada bidang. Yang kedua nanti di luar bidang ya, misalkan seperti ini. Ah, itu adalah di luar bidang titik A. Nanti ini titik A di luar bidang. Kalau ini titik A di dalam bidang.
Seperti itu. Oke. Itulah kedudukan titik terhadap bidang. Kita akan lihat contoh soalnya ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke contoh soal ya. Contoh soal mengenai kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Di sini ada sebuah segitiga, ada sebuah kubus ya, kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Di soalnya ditanyakan titik sudut yang berada pada garis FB adalah titik-titik. Kalau kita lihat garis FB ini adalah ini ya, yang ini ya, maka titik sudut yang berada di garis ini tentunya adalah cuma B dan F doang. Sehingga jawabannya nanti ya B dan F. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Titik sudut yang berada di luar garis AB. Kalau kita lihat ini AB ya. Yang ini AB. Maka titik sudut yang berada di luar AB ini berarti selain A dan B berarti ada C, D, E, F, G, H gitu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi titik sudut D berada titik-titik bidang ABCD. Kita lihat ABCD berarti D ini berada di dalam atau di luar? Di dalam ya. D ini berada pada bidang ABCD sehingga ini pada bidangnya atau di dalam bisa juga pada bidang ABCD gitu ya. Koma, selain ABCD masih ada yang lain. Ada ADHE ya. ADHE. Titik D ini berada pada ADHE ya. Berarti ADHE ya. Terus dan masih ada yang lain? Ada ya. DCGH dan DCGH. Jadi titik sudut D itu berada di ketiga bidang ini. Kalau kalian lihat nanti ya. Terus titik sudut B berada di titik-titik ya. Lihat B. Ini B. Di EFGH. EFGH itu di atas ya. B di bawah ya titiknya. Tapi bidangnya di atas. Berarti di luar ya. Di luar. EFGH. Terus masih ada enggak? Iya benar bisa EFGH. Selain itu ini nih. DCGH. B-nya di sini tapi bidangnya DCGH di belakang ya. Berarti DCGH ya. Kita lanjut. Masih ada? Masih ada ya. Ini sebelah kanan ya. Sebelah kanan sebelah sini. Terus bidang ini ada di sini. ADHE ya. ADHE. Titik B nggak ada di situ. ADHE. Oke, seperti itu ya. Seperti itu mengenai kedudukan titik terhadap bidang. Sekarang kita akan melanjutkan contoh pembahasan mengenai jarak antara titik dengan titik. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke topik bahasan intinya yaitu adalah jarak titik ke titik ya. Di sini misalkan ada sebuah segitiga ABCDEFGH ya. Misalkan sisinya ini adalah panjang sisinya ini adalah 6 ya. 6 cm. Ya. Maka ini semua 6 ya, 6. Ini juga pasti 6. Semua sisinya pasti panjangnya sama ya. Ini juga 6 cm nanti 6 6 6 6 6 gitu ya. Oke. Sekarang kalau ditanya ya, berapakah jarak antara titik A ke B ya? Jarak saya singkat aja ya, R jarak A B ya. Kalau kita lihat jarak AB ya, ini titik A, ini titik B itu adalah 6 ya, 6 cm gitu ya. Sekarang kita lihat lagi jarak titik A ke E, itu juga sama nanti jarak 6 cm ya. Jarak titik A ke E. Itu juga nanti jarak titik A ke E 6 cm ya. Jadi kalau ada nanti berarti kalau 6 cm itu nanti jarak contohnya H ke G itu 6 cm jaraknya. E ke F itu 6 cm. Sekarang kalau pertanyaannya berapakah jarak R AC ya, jarak AC atau RAC ya. Kita lihat RAC yang ini ya. Oke ya, berapakah jarak ini? RAC. Oke. Kalau RAC itu adalah itu disebut dengan diagonal bidang ya. Itu disebut dengan diagonal bidang.
Jadi kalau kita gambar ya, kalau kita gambar bidang ABCD ini jadi seperti nanti. Ya, kalau kita pisahkan, ini A, terus ini ada di sini B, terus ada C, terus di sini D. Nah, misalkan ini tadi persegi ya, semuanya kan karena kubus, jadi semua panjang sisinya sama 6, gitu ya. Jadi dia 6, ya. Terus ditanya itu adalah AC ya, diagonal bidangnya AC. Kan dia jadi seperti ini. Kalau kita lihat ABC ini adalah segitiga siku-siku ya. Yang ini nih. Segitiga siku-siku, siku-sikunya di titik B. Ya, benar ya. Sehingga ditanya ini adalah 6, ini adalah 6. Maka ditanya AC-nya, sisi miringnya ya, AC. Maka AC pangkat 2 tadi rumusnya ya. AC pangkat 2 sisi miring itu rumusnya jumlah sisi tegak ya, jumlah kuadrat sisi tegak ya, AB pangkat 2 ya, jumlah kuadrat sisi tegak ya, AB kuadrat tambah BC kuadrat ya. Maka AC kuadratnya nanti AB-nya kan 6 ya, 6 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Sehingga nanti 6 pangkat 2 itu 36 tambah 36. Ya, itu nanti 72. Itu adalah AC pangkat 2. Akan ditanya AC-nya ya, AC-nya. Sehingga nanti AC adalah akar dari 72. Gitu ya. Akar dari 72 itu AC sama dengan, itu kan akar dari 36 kali 2 ya. Maka AC-nya nanti akar dari 36, 6 akar 2. Jadi panjang AC itu adalah nanti 6 akar 2. 6 akar 2. Itu dia ya. Jadi memang penting sekali kita menggunakan konsep Pitagoras gitu ya. Itu kalau AC. Sekarang nanti kalau ditanya berapakah AF ya, yang AF juga nanti sama aja. Kalau AF ditanya nanti sama aja, berarti nanti dia segitiga gini. Ya. Ini E A B F. Kalau tanya AF nanti sama aja konsepnya, pakai rumus Pitagoras. Ini 6, ini 6. Nanti hasilnya juga 6 akar 2 gitu. Kalau BG juga nanti B ke G ya, ini B ke G ini. Ini B ke G itu juga nanti jawabannya pasti 6 akar 2 gitu ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau ditanya jarak antara A ke G ya. Jarak antara A ke G. Oke, kita akan lihat ya jarak antara A ke G ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti bagaimana kalau ditanya ya, misalkan yang ditanya itu adalah RAG ya, RAG. Atau bisa juga RHB ya, RHB, RCE, sama aja. RAG itu nanti itu disebut dengan diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Perhatikan tadi kalau AC itu diagonal bidang ya. Kalau mungkin kalian perhatikan bentuk rumah kalian ya, kalau bentuknya dimensi 3 seperti bawah atau kubus ya, maka itu jarak dari lantai bawah ke atas gitu ya. Nah ini jarak dari lantai dasar, sudut lantai dasar yang ini ya. Sorry, oke. Oke, jadi nanti jaraknya adalah yang ini. Yang ini ya. Oke. Jadi nanti mencari rumusnya, caranya ya. Tadi ini kan udah kita dapatkan tadi ya. Ini tadi jadinya 6 akar 2 ya. 6 akar 2 diagonal 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 bidangnya ini 6 akar 2 ya. Terus ini panjangnya tadi 6 ya. Kalau kita lihat yang ini ya. Di sini dia ada siku-siku. C berarti nanti dia segitiga, segitiga ya. Segitiga siku-siku. A A C G. Jadi seperti nanti dia. Sekarang AC-nya itu 6 akar 2 ya, bukan 6 lagi, 6 akar 2. Tadi udah kita cari di awal bahwa AC itu adalah 6 akar 2. Terus G itu
gitu. Terus CG nanti itu adalah 6 ya. Sehingga ditanya nanti AC AG-nya ya, sehingga nanti AG pangkat 2 ya. Itu sama dengan AG pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 tambah CG pangkat 2 ya. AC-nya 6 akar 2 kan? 6 akar 2 pangkat 2 ya. Pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 ya. Tadi AC kuadrat itu kan 6 akar 2 pangkat 2 itu kan 72 ya. Yaitu 6 akar 2 kali 6 akar 2 yaitu 36 kali 2 nanti 72 ya. Yang ini AC pangkat 2 tambah 36. Sehingga nanti AG pangkat 2 itu AG pangkat 2 jadi dia nanti 72 tambah 36 itu 108 ya. Atau AG itu nanti akar dari 108 atau nanti akar dari 36 kali 3. 36 kali 3 itu 108 atau nanti akar 36 itu 6 akar 3. Oke. Kalau kita lihat ya, tadi kalau diagonal bidang itu adalah 6 diagonal di sini ya catatan ya. Yang pertama, kalau S-nya sama dengan 6, maka diagonal bidangnya tadi 6 akar 2 ya. Terus diagonal ruang ya, ruang itu sama dengan 6 akar 3. Kalau nanti ada soal, berarti kalau ditanya diagonal bidangnya itu adalah S akar 2 ya. Diagonal bidang itu S akar 2. Terus nanti kalau diagonal ruang itu S akar 3 seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya sisinya S-nya 10, maka panjang diagonal bidangnya otomatis langsung 10 akar 2 tanpa perlu mencari ini, itu pasti nanti jawabannya 10 akar 2. Terus kalau diagonal ruangnya nanti pasti 10 akar 3 kalau panjang sisinya 10. Kalau panjang sisinya 100 ya, 100 atau 1000, maka diagonal bidangnya nanti 1000 akar 2. Tinggal gitu aja. Terus kalau ditanya nanti diagonal ruangnya berarti 1000 akar 3 gitu. Pembuktiannya dia dari sini nih. Sama contoh sebelumnya. Oke, kita bahas satu contoh lagi. Oke, sekarang kita lanjut ya. Di soal ini dikasih tahu bahwa ada titik P di tengah-tengah garis BF ya. Dan dikasih tahu bahwa BP itu adalah setengah dari BF. Sehingga kalau BF-nya 6, maka BP-nya nanti pasti 3 ya. Kalau ini 6 ya, maka BF-nya nanti pasti 3 gitu ya. Oke. Ditanya berapakah RAV? Berarti ditanya itu adalah jarak A ke P ya, yang ini ya. Oke. Jarak A ke P yang ini ke sini. Maka nanti kalau kita gambar, maka segitiganya seperti ini ya. Ini V, ini B, ini A. Perhatikan ini siku-siku di sini ya. Maka nanti dia ini tadi 3 ya, karena setengah dari BF. Ini nanti jadinya 6 ya. Sehingga nanti ditanya AP ya, AP kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BP kuadrat ya. AB itu tadi 6 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2, berarti 36 tambah 9 ya. Maka AP-nya AP kuadrat sama dengan akar 45 ya. Sehingga AP-nya nanti akar dari 45 ya, atau akar dari 9 kali 5. Maka AP-nya nanti akar dari 9, 3. Terus ini nanti akar 5. Jadi jawabannya nanti adalah AP-nya adalah 3 akar 5. Seperti itu. Oke, bisa diikuti. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Bisa juga komen. Terima kasih.